Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, tim HSE dan tim geosaintis dari Reservoir Engineer, produksi, serta rekan-rekan dari tim HSE. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sesi pemaparan hasil evaluasi sumur kami pada hari ini. Saya Hafiza Alia dan hari ini tim kami akan mempresentasikan studi mendalam mengenai analisis karakteristik reservoir melalui pengujian pressure drawdown pada sumur X. Fokus utama diskusi kita hari ini adalah mengevaluasi konektivitas formasi, kapasitas alir, hingga langkah-langkah optimasi produksi yang tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja. Studi ini merupakan bagian dari mata kuliah pengujian sumur di program studi teknik perminyakan di bawah bimbingan dosen pengampu kami, Bapak Insinyur Vicky Hidayat, STMN. Kemudian sebelum kita masuk ke ranah teknis, di sini saya ditemankan atau direkankan oleh rekan saya Aulia Putri Agustina dan rekan saya Mbak Sonya Olivia. Kami bertiga telah mengintegrasikan berbagai data untuk memberikan pandangan komprehensif terkait performa reservoir sumur X dari sudut pandang teknis maupun operasional. Untuk memudahkan pemahaman kita mengenai analisis pressure drawdown, di sini adalah overview dari analisis yang telah kami lakukan. Selanjutnya, untuk kita sama-sama menyatukan persepsi kita tentang pressure drawdown, saya akan alihkan kepada rekan saya, Mbak Sonya Olivia, untuk menjelaskan tentang hal tersebut. Silakan, Mbak Sonya. Terima kasih kepada Mbak Hafiza. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Langsung saja kita mulai dengan memahami apa itu pressure drawdown. Yang pertama yaitu secara teknis drawdown adalah selisih antara tekanan statis reservoir dengan tekanan dasar sumur saat mengalir. Perbedaan tekanan inilah yang menjadi daya dorong utama bagi fluida untuk bergerak menuju lubang sumur. Mengapa kita memilih metode ini? Karena kita bisa memahami dinamika reservoir tanpa harus menghentikan produksi dalam waktu lama. Namun, agar data kita akurat, ada tiga syarat utama yang telah kami penuhi dalam pengujian sumur X ini. Yang pertama yaitu sumur harus mencapai tekanan statis yang stabil sebelum pengujian. Yang kedua, laju alir harus benar-benar konstan selama periode pengujian. Yang ketiga, penggunaan pressure gauge berkualitas tinggi untuk mencatat perubahan tekanan secara presisi. Next, Mbak. Yang kedua itu ada rezim alir dan model reservoir. Dalam mendiagnosis sumur X, kami memperhatikan fase aliran. Yang pertama yaitu wellbore storage, fase awal di mana respon tekanan masih didominasi oleh pengaruh fluida di dalam lubang sumur itu sendiri. Kemudian ada infinite acting radial flow atau IRF. Ini adalah fase paling kritis di mana fluida bergerak secara radial dari reservoir. Dan disinilah kita bisa menghitung nilai permeabilitas. Kemudian lead time flow, fase akhir yang menunjukkan apakah ada batas-batas reservoir atau gangguan eksternal lainnya. Berdasarkan tren data pada sumur X, kami mengidentifikasi bahwa model reservoir cenderung homogen. Kami belum melihat adanya patahan atau sealing fault atau sistem tertutup dalam rentang waktu pengujian ini, sehingga sumur bersifat infinite acting. Next, Mbak. Kemudian implementasi dan hasil diagnosis. Rekan-rekan bisa melihat grafik log-log plot dan semi-log plot di layar. Ini adalah hasil rekaman kesehatan sumur X. Pada log-log plot, fase IRF baru tercapai setelah jam ke-10. Data sebelum itu kami abaikan dalam perhitungan parameter-parameter karena belum mencerminkan sifat asli batuan reservoir. Melalui semi log plot, kami melakukan analisis slope atau kemiringan garis. Garis lurus yang stabil setelah jam ke-10 inilah yang menjadi variabel utama kami untuk menghitung nilai permeabilitas yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Dari data ini kami mencapai PWF sebesar 2760 PSI pada jam pertama dan turun menjadi 2550 PSI pada jam ke-10. Kesimpulannya, diagnosis menunjukkan bahwa reservoir sumur X memiliki konektivitas yang baik tanpa adanya hambatan fisik yang terdeteksi selama periode pengujian. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih Mbak Sonya atas pemaparannya yang sangat jelas mengenai diagnosis sistem reservoir. Tentunya kita sebagai engineer membutuhkan angka kuantitatif untuk menentukan strategi produksi ke depan. Untuk hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Aulia Putri, mengenai tentang kuantitatif perhitungan permeabilitas dan skin faktor, serta optimasi produksinya. Silakan Mbak Aulia. Baiklah, Mbak Mbak Aulia. Hamza. Rekan-rekan sekalian, mari kita masuk ke bagian kalkulasi di mana makna teknis dan data telah kita peroleh. Yang pertama yaitu analisis permeabilitas dan kapasitas air. Berdasarkan data input pengujian, kami menghitung slope atau kemiringan atau garis M pada grafik semilok yang sebelumnya telah disinggung oleh Mbak Sonya. Didapatkan nilai M sebesar 210 psi per cycle. Nah, angka ini menunjukkan adanya hambatan yang cukup tajam bagi fluida untuk mengalir secara alami. Dengan rumus permeabilitas yaitu K sama dengan 162,6 dikali Q dikali B dikali viskositas per M dikali H. Nah, kami mendapatkan nilai permeabilitas sebesar 2,45 milidarsi. Baiklah, nah secara teknis, 2,45 milidarsi ini mengklasifikasikan reservoir sumur X ke dalam kategori yang ketat atau memiliki permeabilitas yang terendah. Ini adalah informasi krusial bagi tim production karena batuan dengan kategori ini membutuhkan usaha ekstra untuk mempertahankan laju alir yang ekonomis. Baiklah, slide selanjutnya Mbak, yaitu skin factor. Nah, kita tinjau dari kondisi sekitar di lubang sumur melalui skin factor berdasarkan perhitungannya menggunakan tekanan pada jam pertama yaitu P1 hour. Kami mendapatkan nilai skin sebesar 5,9. Nah, nilai ini positif. Ini merupakan sinyal merah bagi kita karena yang pertama adanya kerusakan formasi. Sumur terindikasi mengalami damage yang signifikan di sekitar lubang sumur. Nah, menyebabkan kemungkinan besar diakibatkan oleh invasi lumpur pemboran atau adanya endapan yang menyumbat pori-pori batuan. Sehingga akan terjadi penurunan efisien aliran akibat pressure drop tambahan yang terlalu tinggi tepat di area fase formasi. Baiklah, slide selanjutnya, Mbak. Nah, aspek keselamatan dan ekonomi lingkungan. Kombinasi antara permeabilitas yang peak dan skin yang positif sangat berdampak pada aspek ekonomi kita. Laju pengembalian modal atau ROI cenderung melambat jika kondisi ini dibiarkan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan program stimulasi atau iodizing. Namun, di sisi keselamatan dan lingkungan, hal ini harus dilakukan dengan yang pertama, pengawasan ketat terhadap tekanan kepala sumur, karena potensi akumulasi tekanan tinggi akibat hambatan skin tersebut. Yang kedua, penerapan prosedur standar atau APD dan penanganan bahan kimia berbahaya saat rencana program acidizing dijalankan. Dan yang ketiga yaitu penanganan sisa zat kimia melalui sistem pembuangan yang tersertifikasi agar tidak mengalami kontaminasi lapisan formasi lainnya. Baiklah, demikian hasil analisis teknis dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya, Mbak Aulia dan Mbak Sonya atas pemaparan yang komprehensif. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup dari rangkaian presentasi kami, saya akan merangkum beberapa poin dan langkah strategis yang akan kita ambil ke depannya untuk sumur X. Formasi sumur X ini tergolong sebagai thick reservoir dengan nilai permeabilitas rendah sebesar 2,45 milidarsi. Selanjutnya ditemukan kerusakan formasi yang signifikan dengan skin faktor positif sebesar 5,9 yang mengindikasikan adanya hambatan aliran di sekitar lubang sumur. Selanjutnya, seluruh analisis ini didasarkan pada infinite acting radial flow yang berhasil divalidasi setelah durasi pengujian selama 10 jam. Rekomendasi teknis yang kita lakukan sebagai seorang engineer, yang pertama kita akan melakukan stimulasi yaitu adalah acidizing atau fracturing sesegera mungkin untuk menurunkan efek skin dan meningkatkan konektivitas lubang sumur. Lalu kita akan monitoring secara real time untuk meningkatkan productivity index, serta kita tidak lupa akan terus berpatokan dengan aspek keselamatan ekonomi dan lingkungan saat kita melakukan stimulasi. Kami berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi rujukan bagi tim manajemen reservoir dalam merencanakan strategi produksi jangka panjang dan optimasi perolehan cadangan di sumur X. Sekian presentasi kami, sampai jumpa di next event. Terima kasih.